sekaligus dosen pengampu mata kuliah PKL, dan Bapak Dr. Asep selaku pembimbing PKL. Selanjutnya, kita akan menyaksikan presentasi hasil eh, teman-teman dari Dewi, Dwi, Salsa, dan Laila. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Dr. Afrizal selaku dosen pembimbing PKL kami, Bapak Dr. Asep Priswoko selaku pembimbing lapangan. Selamat siang juga kepada Bapak Dr. Hanhan Dianhar selaku dosen pengampu mata kuliah PKL, dan juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada seminar hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai preparasi mikrosferi selulosa untuk adsorpsi keterolak dan kojic acid yang merupakan hasil dari PKL kami selama di BRIN Serpong. Boleh next. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Dewi Kolbunia Suryaman, Sakinah Salsabila, dan Laila Nur Azizah. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai profil dari BRIN itu sendiri. Jadi BRIN itu merupakan Badan Riset dan Inovasi Nasional, adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian di bawah Kementerian Riset dan Teknologi yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 74 tahun 2019. BRIN menjadi lembaga yang berdiri sendiri dengan mengintegrasikan Kementerian Riset dan Teknologi dan 4 lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu LPNK, yaitu BPPT, Batan, Lapan, dan LIPI. Visi dari BRIN yaitu terwujudnya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden, yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Misi dari BRIN itu merupakan yang pertama, memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaga nukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring, pengendalian. Dua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaga nukliran dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BIDA. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisiensi di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan. Boleh di next. BRIN itu terdiri dari beberapa departemen dan kami ini masuk ke Pusat Riset Teknologi Polimer. Berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, Pusat Riset Teknologi Polimer itu memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi yaitu satu, melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi polimer. Yang kedua, penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang teknologi polimer. Yang ketiga, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi polimer. Dan yang terakhir, pelaksanaan kerjasama di bidang teknologi polimer dan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi polimer. Boleh di next. Nah, ini merupakan alamat dari gedung Pusat Riset Teknologi Polimer, yaitu di Gedung 460 kawasan Puspitek Serpong, Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Kami juga biasanya bekerja di lab tiap yang beralamat di Jalan Kawasan Puspitek Muncul, Kota Tangerang Selatan. Oke, selanjutnya itu latar belakang di mana asam kojat ini adalah metanolit sekunder yang banyak diproduksi oleh spesies jamur. Namun hasil ekstraksi biasanya masih tercampur dengan zat-zat lain yang ada pada tanaman tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat memisahkan masing-masing senyawa agar senyawa tersebut dapat digunakan dengan efektif sesuai dengan fungsinya. Lalu, di mana ketorolax ini merupakan senyawa obat yang beredar dalam bentuk senyawa resemat
Ketorolax merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Enantiomer S ketorolax lebih aktif sebagai analgesik atau penghilang nyeri daripada enantiomer R ketorolax. Oke, metode absorpsi dengan mikrosfer MCC, di mana MCC ini dinilai mampu digunakan sebagai penyerap yang baik karena memiliki karakteristik yaitu dapat diperbarui, tidak beracun, memiliki densitas yang rendah, kristalinitas yang baik, ringan, luas permukaannya besar, kekuatan strukturnya tinggi, serta biodegradabilitas. Boleh di next? Untuk preparasi MCC beads yang digunakan untuk absorpsi, ada alat bahan yang digunakan. Yang pertama, alat ada neraca analitik, gelas kimia, gelas ukur, mikropipet, magnetic stirrer dan magnetic bar, lemari pendingin, oven, labu ukur, batang pengaduk dan spatula, corong kaca, dan absorpsinya itu divalidasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, kemudian bahan yang digunakan yaitu mikrokristalin selulosa, NaOH, urea, aquades, HCl, kertas haring, ketorolak, dan kojic acid. Nah, yang pertama yaitu ada preparasi MCC beads. Jadi, mikrokristalin selulose kita ambil sebanyak 2,62 gram, kemudian dicampurkan dengan NaOH, urea dengan perbandingan 7:12:81. Nah, kemudian campuran ini di stirrer selama 40 menit pada 450 sampai 550 rpm. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin pada suhu 5 derajat Celcius sampai terbentuk gel. Kemudian di sini ada hasil gel MCC. Lalu gel MCC yang dihasilkan itu di dropping atau diteteskan menggunakan mikropipet ke dalam HCl 3 molar yang dipanaskan pada suhu 45 derajat Celcius. Nah, MCC yang diteteskan ke dalam HCl yang sudah terbentuk beads ini direndam dalam HCl selama 3 jam yang kemudian disaring dan dicuci dengan aquades dengan cara dialiri saja dengan aquades. Kemudian beads MCC dikeringkan dalam oven selama 90 menit pada suhu 60 derajat Celcius dan dihasilkan MCC beads yang sudah kering. Nah, kemudian untuk absorpsi ketorolak dan kojic acid sendiri, disiapkan ketorolak dan kojic acid yang masing-masing itu dibuat larutan induk 50 ppm. Kemudian dari larutan induk 50 ppm itu diencerkan menjadi 5 ppm sebanyak dalam labu ukur 50 ml. Kemudian dimasukkan masing-masing larutan ketorolak dan kojic acid ke dalam gelas kimia sebanyak 50 ml. Nah, setelah dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan adsorben MCC beads 1 gram. Kemudian diaduk perlahan selama 180 menit. Jadi karena kita akan menggunakan variasi waktu, jadi selama 180 menit itu, setiap 30 menit itu disaring larutan ketorolak dan kojic acid yang sudah ditambahkan adsorben, kemudian divalidasi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan ketorolak pada panjang gelombang 320 nanometer dan kojic acid pada panjang gelombang 264 nanometer. Baik, selanjutnya di sini itu ada hasil pembuatan dari MCC. Di mana tadi telah dijelaskan bahwa sebelumnya dibuat gel MCC dulu dengan melarutkan mikrokristalin selulose atau MCC dalam sistem pelarut NaOH urea dengan perbandingan 7:12:81 sehingga didapatkan gel MCC seperti pada gambar 1. Nah, kemudian gel MCC ini di dropping ke dalam HCl 3 molar sehingga terbentuk mikrosfer. Nah, pembentukan mikrosfer ini terjadi karena adanya pengikatan antara gugus hidroksil dengan crosslinker NaOH sehingga membentuk suatu ikatan hidrogen. Nah, pada proses dropping ini karena adanya perubahan pH terjadi koagulasi sehingga gel MCC-nya ini akan menggumpal dan membentuk manik-manik kecil yang disebut sebagai mikrosfer MCC seperti pada gambar 3. Nah, selanjutnya untuk manik-maniknya ini dia seperti yang telah diterangkan sebelumnya, dia akan dicuci untuk menghilangkan sisa HCl dan residu-residu yang mungkin ada pada mikrosfer, sehingga dihasilkan hasil keringnya itu seperti pada gambar 3.
Bisa di next. Nah, selanjutnya mikrosfer yang telah dibuat ini dapat dikarakterisasi dengan FTIR, di mana FTIR sendiri ini adalah spektroskopi inframerah, yang mana suatu metode analisis berdasarkan pada prinsip interaksi suatu senyawa kimia dengan radiasi elektromagnetik yang akan menghasilkan suatu getaran atau vibrasi dari suatu ikatan kimia atau gugus fungsional dari suatu senyawa kimia. Nah, pada penelitian yang kami lakukan ini, uji FTIR untuk mikrosfer MCC ini dilakukan dengan metode ATR terhadap mikrosfer MCC. Metode ATR ini apa? Metode ATR ini adalah teknik pengukuran FTIR yang menggunakan prinsip pantulan total tereduksi sampel. Total tereduksi, di mana sampelnya ini ditempatkan di atas kaca kristal ATR dan cahaya inframerahnya ini akan dipancarkan melalui kaca tersebut. Nah, sebagian cahayanya akan ditangkap oleh sampel sehingga mengalami multiple internal reflection dan kemudian keluar dari sampel kembali ke detektor sehingga diperoleh spektrum FTIR-nya. Bisa di next. Nah, di sini untuk karakterisasi dari FTIR pada mikrosfer MCC ini digunakan FTIR Bruker Hyperion 2000, di mana berdasarkan spektrumnya ini kita dapat melihat pada bilangan gelombang 3425 cm pangkat min 1 itu terdapat puncak yang menunjukkan regangan OH, di mana ikatan OH ini merupakan intramolekuler hidrogen. Nah, ikatan OH ini adalah gugus fungsi hidroksil yang menyatakan adanya selulosa pada mikrosfer MCC. Kemudian pada bilangan gelombang 1314 cm pangkat min 1, ini menunjukkan adanya vibrasi CH2 yang menyatakan adanya kristalinitas yang tinggi pada mikrosfer MCC. Kemudian pada bilangan gelombang 900 hingga 800 cm pangkat min 1 ini terdapat ikatan beta glikosida yang dapat diamati pada bilangan gelombang 838 cm pangkat min 1, 824, 810 dan pada bilangan gelombang 800 cm pangkat min 1. Kemudian pada bilangan gelombang dari 899 sampai 670 cm pangkat min 1 ini menunjukkan adanya ikatan COC yang menyatakan adanya cincin piranosa. Nah, keberadaan dari ikatan beta glikosida dan cincin piranosa ini merupakan ciri khas dari MCC. Next. Baik, selanjutnya dilakukan uji adsorpsi mikrosfer MCC pada senyawa kozik, asid, dan ketorolak, di mana analisis sampelnya itu dilakukan menggunakan metode spektrometri, menggunakan alat spektrofotometer dari UV. Nah, spektrometri sendiri merupakan metode analisis dengan output berupa spektrum. Spektrofotometri UV digunakan untuk mengukur panjang gelombang dan intensitas cahaya UV atau cahaya tampak yang diserap oleh sampel. Prinsip dasar dari metode ini itu didasarkan pada pengukuran panjang gelombang dan intensitas cahaya UV yang memiliki panjang gelombang antara 180 sampai dengan 380 nanometer, serta cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang 380 sampai dengan 780 nanometer yang diserap oleh sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Nah, penyerapan radiasi tersebut akan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar. Eksitasi elektron tersebut yang terjadi dalam UV kemudian akan dicatat dalam bentuk spektrum yang dinyatakan sebagai panjang gelombang dan absorbasi sesuai dengan jenis elektron yang ada dalam molekul yang dianalisis. Bagian next. Selanjutnya, sebelum dilakukan uji absorpsi mikrosfer MCC pada ketorolak dan kojic acid itu dibuat terlebih dahulu kurva standar untuk ketorolak dan kojic acid. Di mana di sini bisa dilihat kurva standar dari ketorolak diperoleh persamaan radiasi linearnya yaitu Y sama dengan 0,0584X plus 0,0223 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9833. Dan next. Selanjutnya untuk kurva standar kojic acid itu diperoleh nilai persamaan radiasi linearnya yaitu Y sama dengan 0,0734X plus 0,0013 dengan nilai R kuadratnya yaitu 0,9993. Next. Selanjutnya, untuk pengukuran adsorpsi pada ketorolak dan kojic acid itu dilakukan perhitungan nilai kapasitas adsorpsi, di mana nilai kapasitas adsorpsi sendiri bisa dihitung menggunakan persamaan yang tertulis di slide, yaitu QA
yang merupakan kapasitas absorpsi sama dengan C0 atau konsentrasi awal dari umpan, kemudian dikurangi dengan konsentrasi CE, konsentrasi kesetimbangan, yaitu konsentrasi yang diperoleh dari hasil perhitungan absorbansi yang didapatkan dari pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis, kemudian dikali dengan volume larutan umpan, kemudian dibagi dengan massa adsorban yang digunakan. Next. Selanjutnya, ini merupakan data hasil adsorpsi dari ketorolak. Bisa dilihat bahwa adsorpsi dilakukan pada menit ke-30 hingga 180, di mana pada menit ke-30 itu terjadi kenaikan konsentrasi pada larutan sampelnya. Sementara setelah itu pada menit ke-60 hingga 180 itu terjadi penurunan konsentrasi dari larutan umpan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya absorpsi sinyal ketorolak oleh mikrosfer MCC. Kemudian di samping merupakan grafik isotoran dari grafik isotoran long ketorolak, di mana dari grafik tersebut bisa diperoleh nilai kapasitas absorpsi maksimumnya atau nilai QM, dan diperoleh yaitu 0,005 mg per gram. Boleh next. Selanjutnya ini merupakan data hasil absorpsi untuk Kojic receipt, di mana dari menit ke-30 hingga menit ke-180 itu terjadi kenaikan konsentrasi pada larutan umpannya. Jadi harusnya ketika proses absorpsi berlangsung itu terjadi penurunan konsentrasi, tapi di sini konsentrasi dari larutan umpan itu terus naik seiring bertambahnya waktu. Dan diperoleh juga dari grafik isotoran molekulnya, diperoleh nilai kapasitas absorpsi maksimumnya itu bernilai negatif, yaitu negatif 0,0006 mg per gram. Hal tersebut diduga dikarenakan adanya kemungkinan sisa residu dari mikrosfer MCC dan garam urea yang masih keluar dari mikrosfer MCC, sehingga menyebabkan kenaikan konsentrasi pada larutan umpan dan proses absorpsinya tidak terjadi. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan hasil ATR-FTR, ikatan beta glikosida di bilangan gelombang 900 hingga 800 cm per 1, dan cincin piranosa pada bilangan gelombang 899 sampai 670 cm per 1 merupakan ciri khas dari MCC itu tersendiri. Selanjutnya, mikrosfer selulosa dapat terbentuk karena adanya pengikatan antara gugus hidroksil dengan crosslink NaOH menghasilkan ikatan hidrogen. Lalu kesimpulan yang ketiga, di mana mikrosfer MCC dapat diaplikasikan dalam adsorpsi senyawa asam kojat dan ketorolaks. Dan yang terakhir, nilai kapasitas adsorpsi maksimum ketorolaks sebesar 0,0005 mg per gram, sedangkan kapasitas absorpsi maksimum kojic acid sebesar minus 0,0006 mg per gram. Boleh di next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Untuk acara selanjutnya adalah dipersilakan kepada Bapak Dr. Asep Riswoko selaku pembimbing PKL memberikan kesan dan pesannya. Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih Pak Frizal dengan Pak Ahmad atas waktu yang diberikan. Juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan kedua partai ya kesan. Ya, terutama untuk angkatan yang sekarang ini, mereka alhamdulillah cukup cekatan ya dalam menerima beberapa pelatihan maupun materi-materi yang diberikan. Jadi saya rasa mereka sudah cukup mulai pemanasan tangannya sudah mulai mahir gitu ya. Sehingga kami memberanikan Pak untuk memberikan topik tugas akhirnya gitu ya, sembari mereka melaksanakan kegiatan PKL gitu. Jadi, pada prinsipnya sih karena yang dikerjakan itu mulai dari preparasi, kemudian sampai ke karakterisasi dan pemanfaatan produknya. Jadi
ya kami anggap mereka sudah satu paket Pak untuk mengerjakan satu kegiatan riset. Mungkin ke depan karena konteks apa namanya waktu yang cukup singkat ini, barangkali nanti sebagai masukan ke depannya eh, sudah mulai ada semacam diskusi-diskusi dari yang sekarang mereka ikut PKL ini dengan rekan-rekannya yang nanti ke depan akan ikut PKL, sehingga sudah ada transfer knowledge, sehingga mereka nanti kalau berikutnya ikut lagi PKL di BRIN tidak kaget gitu. Itu aja Pak Ahnan dan Pak Afrizal. Mohon maaf mungkin dengan segala keterbatasan saya hanya istilahnya mampu memberikan fasilitasi yang serba terbatas dan apa adanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya terima kasih. Ya, ya kan? Mana tadi moderator ini? Ya, Oke, selanjutnya kepada Pak Harhan, ada yang ingin disampaikan? Atau kepada Bapak Afrizal? langsung ke Pak ke pembimbing. Silakan kepada Bapak Afrizal untuk memberi kesan dan pesannya. Ya, nah terima kasih ya. Ini saya lagi RPL ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Terdengar, Halo? Pak. Ya, terdengar ya. Ini Zoom-nya sampai 3 hari ini. Jam episode. Ya, pertama Pak Anhan, dosen PKL. Mohon maaf izin nih, nggak bisa ini ya. Buka kamera ini kagok ngeliatnya sampai zoom. Kemudian Pak Asep, terima kasih banyak Pak Asep sudah join di Zoom. Iya Pak, Ya. sama-sama Pak Afrizal. Ya, selamat pertama untuk mahasiswa yaitu Dwi Anjeli, Dewi Kobunia, Sakina dan Laila yang sudah selesai PKL di BRIN ya. Sedikit mungkin kita evaluasi ya. Jadi banyak cerita ini PKL di BRIN ini ya. Ada yang tersandung karena waktu atau apa gitu ya. Nah, ya artinya saya mengatakan, selalu berkata pada mahasiswa, PKL di BRIN itu adalah kesempatan emas yang tidak mungkin bisa diikuti oleh semua mahasiswa ya. Jadi pertama kali saya menawarkan PKL itu sampai mau semuanya ikutan gitu ya ke BRIN. Jadi kayaknya seneng banget masuk ke BRIN. Nah, karena memang keterbatasan space dan juga mungkin regulasi di BRIN, makanya tidak semua ikutan. Nah, Anda nih yang berempat bersyukur bisa masuk ke BRIN dan sudah selesai alhamdulillah hari ini ya. Nah, kemarin itu ada kurangnya apa nanti jadi pelajaran untuk kelak ya, jadi bekal. Dan sebagian juga kan ini mau lanjut penelitian dengan Pak Asep juga ya. Jadi artinya sudah tahu harusnya bagaimana kewajibannya, haknya bagaimana di BRIN gitu ya. Jadi ya sudah mulai harus sudah tahu selahnya, jangan kalau yang kemarin kurang jangan diulangi gitu ya Pak Asep ya. Yang sudah bagus dipertahankan ya. Sebenarnya kita tadi mau sama grup ini mau Zoom pagi-pagi ya untuk rencana penelitian. Tapi nanti saya rencanakan kita ketemu ya di BRIN langsung. Insya Allah Pak Asep nanti minggu ketiga ya. Jadi saya mau datang langsung. Controllingnya harus ketat kayaknya ya, khawatir. Nanti kesempatan ini ya bagaimanapun juga, mohon maaf Pak Asep, pastikan BRIN itu punya regulasi, punya aturan yang berbeda dengan kita di WNJ. Dan Anda mahasiswa yang di BRIN itu pasti tamu, ya tetap tamu gitu ya di sana. Jadi bagaimana harus berlayaknya seorang tamu ya, harus pertama kula nuwun istilahnya kan, kemudian melaksanakan beraktivitas di sana sesuai dengan aturan itu, kemudian juga pamit dan keadaan baik-baik. Nah, alhamdulillah PKL ini sudah selesai dan ya ini hari ini terakhir ya. Ada seminar kayak begini berarti alhamdulillah sudah tuntas dan berakhir dengan baik gitu ya istilahnya. Nah, selanjutnya kan kalian akan masuk langsung ke ini ke skripsi nanti ya. Saya sekalian aja saya sampaikan. Ya harusnya nanti dipertahankan yang baiknya, yang tidak baiknya jangan. Sekarang fokus, saya selalu bilang fokus dulu, tahan diri untuk tidak kemana-mana dulu. Ya bahkan ada dosen juga kan yang bilang kalau bisa misalnya kos gitu ya deket BRIN gitu ya di Serpong ya.
jangan apa-apa nabung, bilang sama orang tua gitu ya, supaya skripsinya selesai. Karena insya Allah kalau di BRIN mah aman ya, bahan dan alat ya Pak Asep ya. Jadinya makanya mahasiswa banyak yang mau ke sana. Nah, jadi artinya tuh Anda harus bersyukur gitu ya, nggak semuanya bisa ke sana. Jadi dimanfaatkan. Nah, tinggal yang kalau orang-orang lain beli zat, nah udah sekarang uangnya itu buat ngekos gitu ya, cari kos yang nggak terlalu mahal di sana. Saya berempat atau bagaimana ceritanya saya nggak tahu ya. Ya sudah dibatasi ini ya, saya juga sampai berapa. Ya pasti sukses untuk PKL-nya. Kita melangkah selanjutnya ke langkah yang lebih serius yaitu penyelesaian tugas akhir. Sekali lagi terima kasih Pak Asep peran aktifnya di PKL. Mohon maaf Pak Asep kalau ada kekurangan dari mahasiswa kami. Mudah-mudahan ini bisa terus dilaksanakan. Walaupun katanya udah nggak ada ya PKM, BKM, PKS katanya di tahun depan. Iya, BRIN tahun depan udah nggak ada Nah, PKL, MBKM Pak, udah dihapus. tuh dihapus kenapa sih sebabnya nggak tahu. Saya Iya, juga nggak tahu. Saya juga bingung sama Pak Andoko ini. iya namanya Kebijakannya berubah-ubah. kebijakan. Iya kebijakan. Iya. Nah ya, itu kan berarti ada tuh generasi terakhir ya BKM. Kalau dibuka langsung ditutup. Ya sudah gitu ya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Terima kasih Pak Asep dengan BRIN-nya. Terima kasih. Ya itu saja. Selamat ya. Terima kasih Pak Anhan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Ya Pak Afrizal, terima kasih atas penjelasannya. Dan juga Pak Asep, terima kasih. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan ya formulasinya baru bukan namanya PKL gitu ya. Tapi masih ada. Tapi kita kurang tahu ya. Atau mungkin tadi langsung ke penelitian gitu ya. Dan rencananya memang ini teman-teman yang kemarin magang langsung penelitian semua atau bagaimana ya di BRIN? Nah, Iya, lanjut. Bapak. Jadi langsung lanjut penelitian ya. Ya mudah-mudahan hasilnya juga baik ya karena melanjutkan dengan bimbingan Pak Afriza dan Pak Asep gitu ya. Baik, atas nama Prodi Kimia kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asep selaku pembimbing lapangan dan juga BRIN khususnya karena tadi diperbolehkan ya kami untuk melaksanakan magang di BRIN dan juga mudah-mudahan nanti lancar juga penelitian teman-teman yang meneruskan penelitian di sana ya setelah magang. Dan kami juga mohon perkenan Pak Asep untuk mengisi lembar penilaian, mungkin bisa dibantu nanti oleh Dwi, Laila, Dewi atau Sakinah ya, menyampaikan linknya ke Pak Asep supaya nanti nilainya bisa segera kami proses. Baik, Yes, baik Pak Hanan. ya, Ya, terima nanti kasih saya Pak Asep. Ya. Dan juga nanti Pak Friza mengisi juga ya Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesediaan Pak Asep untuk hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Pak Asep sehat selalu dan dapat melakukan aktivitas yang melanjutkan aktivitas kembali. Izin saya tutup ke kegiatan siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Baik, mohon izin saya akhiri. Mohon izin Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Asep ya.